Shalom Bapak Ibu, Jemaat IKP Bogor yang kami kasih, kami PHJ dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ini. Kiranya sukacita yang dari Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai kita semua. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dalam minggu ini dan ulang tahun juga dalam rumah tangga pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita persiapkan hati kita dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini tidak membuat kita semakin goyah, tapi kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita memasuki saat teduh dimulai. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kita ibadah pada minggu ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 2. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kehadapan-Mu karena kami merasa bersukacita dan beroleh kekuatan untuk menjalani hidup-hidup ini di hari lepas hari, bahkan dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Ajari kami selalu bersyukur dan tetap berterima kasih. Apalagi di situasi ini ya Tuhan, kami terus berjuang untuk bertahan di rumah kami masing-masing dalam situasi pandemi di negara kami, yaitu COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan tetap nyata kepada kami. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dalam ibadah ini untuk memuliakan nama-Mu dalam minggu Eksode ini. Minggu di mana Yesus akan naik ke surga dan telah kembali ke surga ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, turunlah kiranya kuasa-Mu dan juga penyertaan-Mu bagi kami, agar kami tetap berteguh dalam berpengharapan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca epistel kita sebagai pendahulu khotbah kita pada minggu ini, Minggu Eksode 24 Mei 2020, diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku,
namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku bagi saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah nat epistel kita pada minggu ini. Marilah kita berdoa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, untuk menyambut kita dalam pengakuan dosa kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat yang kedua. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita dengan segala kerendahan hati memohon di hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa atas pelanggaran yang kita perbuat hari yang lampau hingga saat ini. Dengan sungguh-sungguh kita meminta dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita masuk saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah ini. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepada-Mu, sampai kami beroleh kehidupan yang kekal dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, agar kelakuannya supaya berubah dan supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, untuk pembacaan petunjuk hidup baru kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama.
Petunjuk hidup baru kita pada minggu ini, Minggu Eksodi 24 Mei 2020, diambil dari Lukas 6 ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah petunjuk hidup baru kita pada minggu ini. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan yang dari Tuhan. Ya Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman. Amin. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pengakuan iman rasuli kita naikkan pujian dari Kidung Jumat nomor 406 ayat 1 sampai 2. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan kami undang untuk duduk kembali. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pemberitaan firman Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jumat nomor 406 ayat 1 sampai 2. Amin.
kasih dan kebaikan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang diam di dalam hati dan pikiran kami memampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan, memampukan kami hidup dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa atas kami. Ingat Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Bapak, Ibu, dan terkasih, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kisah tentang orang buta ini saya ingat sebuah lagu ketika saya sekolah minggu. Dikatakan begini, ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus melalui orang buta itu, dia sembuhkan. Celik matanya, Yesus menyembuhkan. Celik matanya, Yesus menyembuhkan. Celik matanya. Kisah itu lagu itu mau menggambarkan bagaimana ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Sama seperti firman Tuhan ini dikatakan, ketika Yesus dan murid-murid keluar dari Jeriko, banyak orang berbondong-bondong dan mengikuti dia. Lalu ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, kasihanilah kami. Berulang kali mereka katakan, sampai akhirnya Yesus berhenti dan memanggil mereka berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak, Ibu, dan terkasih, ada 2 hal yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama sekali, disebutkan sampai 2 kali, Tuhan kasihanilah kami. Bahwa itu mau menyatakan, ketika kita mau memperoleh kesembuhan, kita harus memintanya kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Dan memang, permintaan untuk sembuh itu harus kita lakukan. Harus ada keinginan untuk sembuh. Karena walaupun Yesus tahu orang buta itu perlu kesembuhan, tapi Yesus justru mau melihat ada nggak keinginan untuk sembuh. Oleh karena itu dalam kehidupan kita orang percaya, kesembuhan Yesus berikan ketika kita memohon, meminta kepadanya, lalu Yesus memberikan kesembuhan bagi kita. Sering sekali dalam kehidupan kita sudah meminta, tapi Yesus justru belum memberikan kesembuhan. Atau ada kawan kita yang tidak meminta, tapi sudah diberikan kesembuhan. Itulah fenomena dalam kehidupan orang percaya. Tapi sesungguhnya, bagaimana ini mau kita melihat bahwa Yesus itu selalu menyembuhkan tepat pada waktunya. Bahwa ketika orang buta itu mengatakan, Tuhan kasihanilah kami, Yesus mendengar seruan itu, akhirnya keinginan mereka Yesus berikan. Sehingga kedua orang buta itu sembuh, kesembuhan datang. Kalau sampai saat ini ada penyakit kita yang belum disembuhkan, kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan mengasihani kita. Bahwa Tuhan mendengar setiap keluhan kita. Walaupun ada 3 permintaan, ada 3 jawaban doa, ya, tidak, dan tunggu. Bisa saja permintaan kita mungkin meminta kesembuhan, Yesus katakan, tunggu dulu. Itu yang sering terjadi. Tapi justru di dalam masa menunggu itu, kita yang tidak sabar. Sehingga kita katakan, Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Padahal Tuhan sedang katakan, tunggu. Mungkin kalau Yesus katakan iya, langsung sembuh, kita bersorak-sorai. Tapi mungkin ketika Yesus katakan tidak, justru ketika itu, kita sering sekali merasa hati kita sangat jatuh. Kita merasa hati kita merasa sakit sekali. Ketika Yesus katakan, tidak, kamu tidak sembuh. Tapi sesungguhnya kalau kita kembali melihat, satu kesembuhan itu bukan berarti kita pulih dari penyakit kita. Tapi ada juga orang sembuh ketika justru dia tidak pulih dari penyakitnya. Dia disembuhkan, tidak lagi merasakan kesakitan. Makanya ada kawan-kawan kita juga, ketika dia sakit parah tidak disembuhkan, tapi justru kesembuhan ketika dia justru meninggalkan dunia ini. Kesembuhan dia peroleh, dia tidak merasakan lagi sakit secara dagingnya. Oleh karena itu hari ini kita belajar bagaimana mengatakan kepada Tuhan,
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami juga, itu yang doa kita serukan pada saat ini. Di tengah-tengah badai COVID-19, Tuhan kasihanilah kami. Bukan hanya 2 kali seperti orang buta ini. Setiap malam kita kata, Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah Tuhan, seluruh dunia ini Tuhan, dengan COVID-19 ini. Tapi seolah-olah mungkin Tuhan mendengar tapi belum menjawab doa kita. Tapi sesungguhnya Minggu Eksaudi pada hari ini, di minggu ini dikatakan, dengarkanlah Tuhan semua yang kusampaikan kepadamu. Minggu mau mengingatkan kita bahwa Tuhan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sehingga Tuhan saat ini sedang menunggu kita. Kita justru sedang menunggu Tuhan untuk menjawab semua doa kita. Sambil kita mau mengatakan, Tuhan kasihanilah kami. Ini yang pertama. Yang kedua, firman ini mau katakan bahwa Yesus, dikatakan di ayat 34, mereka tergerak, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Yesus berbelas kasihan, menjamah mata mereka, lalu mereka sembuh. Ada belas kasihan dalam diri Yesus. Dan belas kasihan itu juga sehingga ketika orang banyak mengikuti dia, Yesus katakan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mau ingatkan supaya kita datang. Supaya Yesus bisa berbelas kasihan, kita harus datang. Marilah kepadaku. Datang kepadanya, serahkan semua persoalan kita, maka kita akan memperoleh kelegaan dalam hidup kita. Harus ada juga mau diajarkan kepada kita. Kalau Yesus berbelas kasihan kepada kita, maka kita pun harus memiliki belas kasihan dalam hidup kita. Sehingga memang kalau kita melihat di Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Bahwa ketika kita memiliki rasa belas kasihan, kita tidak ada kata tertawa di atas penderitaan orang lain. Tapi justru ketika orang lain menderita, penderitaan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ini yang sulit kita rasakan dalam kehidupan kita. Sangat enak kita tertawa di atas penderitaan orang lain. Sulit kita menangis bersama ketika orang menderita. Tapi justru hari ini kita diajari, kalau Yesus berbelas kasihan, maka orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya, pengikutnya juga harus memiliki rasa belas kasihan. Berbelas kasihan terhadap orang lain. Oleh karena itu, jemaat GKP Bogor yang terkasih, kalau kita selama masa corona ini, kita sudah 3 kali mengadakan bakti sosial. Itu karena kita berbelas kasihan. Yang pertama, kita memberikan bantuan kepada satu rumah sakit di Ciluan, FMC. Yang kedua, kita memberikan bakti sosial terhadap lingkungan jemaat kita. Jadi, yang pertama kita keluar ke satu daerah Ciluan. Lalu yang kedua, kita kepada jemaat kita. Yang ketiga, kemarin baru kita lakukan di hari Jumat kemarin. Kita melakukan bakti sosial kepada warga di Pabaton. Kepada keluarga ataupun warga yang mengalami terkena imbas corona. Para pedagang, para tukang parkir, para tukang sampah, para tukang ronda, itu mau mengatakan bahwa belas kasihan kita tunjukkan pada program gereja kita. Keluar kepada jemaat, kita kembali kepada lingkungan seputar Pabaton itu, tempat kita memberikan rumah ibadah. Belas kasihan itu tidak boleh berhenti pada titik itu. Tapi sesungguhnya, kalaupun gereja tidak menerapkan ada program-program berbau belas kasihan sebagai wujud belas kasihan kita, marilah kita jemaat GKP, marilah kita berbelas kasihan terhadap orang yang membutuhkan. Kalau ada tetangga kita yang tidak makan karena corona, berarti itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai orang percaya. Mari berbagi beras terhadap mereka. Biarlah beban mereka menjadi beban kita juga. Supaya belas kasihan yang Yesus ajarkan itu menjadi milik kita orang yang percaya. Orang percaya harus bisa berbelas kasihan. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan memampukan kita supaya kita boleh mengimani bahwa Tuhan mendengarkan semua yang kita sampaikan kepadanya. Marilah kita meyakini
bahwa Tuhan mengasihani kita, apapun yang kita mohonkan. Biarlah kiranya juga kita belajar seperti Yesus yang berbelas kasihan. Marilah kita hidup dalam belas kasihan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengajari kami di dalam ketika Kau menyembuhkan 2 orang buta, karena Kau Tuhan mengasihani mereka. Juga Bapa, Kau mengajari kami untuk berbelas kasihan. Ajari kami supaya dalam kehidupan kami boleh berbelas kasihan. Tapi biar juga kami boleh seperti orang buta itu yang berulang kali menyatakan kepadamu, kasihanilah kami Tuhan, berilah kami kesembuhan. Jikalau ada sakit penyakit yang ingin Tuhan sembuhkan, biarlah kami terus memohon kepadamu dengan satu keyakinan, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kami. Tuhan, Kau mau mengetahui Tuhan apa yang melanda kehidupan bangsa dan negara kami juga dunia ini Tuhan. Dengan COVID-19, Kau kasihani kami Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan, jauhkan kami Bapa dari virus COVID-19 itu Tuhan. Supaya Tuhan, kami boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita bahwa pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan mampukan kami Bapa untuk kami boleh meyakini kasih Tuhan boleh ada. Biarlah Tuhan sama seperti firman-Mu, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biar kami tetap mengingatnya Tuhan. Ketika kami letih dan lesu, ketika kami berbeban berat, biar kami ingat untuk datang kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan memberikan kelegaan kepada kami. Biarlah Tuhan, kelegaan itu Tuhan berikan, karena Kau Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Berbelas kasihanlah Kau Tuhan kepada kami Bapa. Jemaat GKP Bogor yang 50 tahun merindukan rumah ibadah, biarlah Tuhan belas kasihan-Mu nyata, sehingga Bapak ketika kami mengurus rumah ibadah IMB kami Tuhan, kami meyakini akan tiba waktunya kami memperoleh IMB rumah ibadah kami, karena kami yakin Tuhan semua karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Bapak El Sinada. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing pada hari ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, serta perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami selalu ada dan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami juga penuh dengan pergumulan hidup kami, ketakutan, kekhawatiran di masing-masing keluarga jemaat-Mu ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memenuhi, mencukupi semua segala kebutuhan kami. Terima kasih juga Bapak atas kesehatan yang selalu Kau berikan di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu kepada seluruh keluarga kami, kepada anak-anak kami, juga sangat nyata dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, virus COVID-19 ini boleh Kau izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya ada hikmat yang terbaik yang akan Kau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam COVID-19 ini penuh dengan pelajaran hidup yang kami dapat, bahwa harta kami tidak mampu menyelamatkan kami, bahwa keirian, kedengkian di antara kami umat manusia, ternyata hari ini COVID-19 membuat kerinduan di antara kami untuk saling bertemu antar kerabat. Terima kasih Tuhan,
di COVID-19 ini, kami dapat pengajaran daripadamu untuk kami saling menghargai di dalam hubungan sesama manusia. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, untuk pemimpin kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan kepada mereka hikmat daripadamu untuk mengambil keputusan yang terbaik di dalam penanganan wabah virus COVID-19 ini. Berikan damai sejahtera-Mu juga kepada keluarga mereka. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para medis, dokter dan perawat, dan aparat negara yang terlibat di dalamnya. Berikan perlindungan-Mu kepada mereka Tuhan. Berikan kesehatan, juga berikan kesehatan dan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih ya Bapak atas semuanya. Terima kasih ya Bapak atas perlindungan-Mu selalu dalam kehidupan kami. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKPI yang ada di Indonesia ini. Biarlah mereka selalu dalam perlindungan kami. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu, berkebaktian bersama di gereja. Kami yakin dan percaya semuanya akan tiba waktunya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapak dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa dan perbuatan kami, supaya kami selalu layak datang padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 ayat 1. Bersama agar jangan tersesat, selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di mana pun Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita memberikan persembahan 1 Tawarik 29 ayat 9, begini punya firman Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami itu turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita.
Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.